Halo Happy Couple, semoga saudara-saudara semua kabarnya baik. Dan hari ini kita bersama-sama kembali untuk belajar dalam membangun relasi dengan pasangan kita. Kali ini dalam episode bekerjasama antara YKB GKI TV dengan Bina Warga. Saya Pendeta Hendra Setia Prasaja. Bicara soal kerapuhan, mungkin saudara sudah banyak mendengar soal itu. Ada banyak kaum muda pada saat ini yang sedikit-sedikit pergi ke konselor, ke psikolog untuk bicara berbagi beban-bebannya. Orang-orang dengan situasi yang merasa bahwa dirinya begitu rapuh, yang penuh dengan beban, nampaknya sekarang semakin banyak kita temui. Bagaimana bicara soal kerapuhan atau vulnerability ini bersama dengan pasangan kita. Saya mengartikan vulnerability ini, kerapuhan itu sebagai sisi lemah dari seseorang yang dibentuk dari masa kecilnya atau pengalaman masa lampau yang dapat mempengaruhi emosi, juga dalam relasi dengan pasangan atau dengan orang-orang di sekitarnya. Vulnerability bisa menjadi salah satu penyebab dari depresi atau stres. Kerapuhan sering dinilai sebagai sesuatu yang mengancam dan sangat menyinggung perasaan sehingga memunculkan depresi dan emosi yang begitu mendalam. Sebagai contoh, anak dari hubungan di luar nikah atau banyak lalu yang menyebutnya dengan anak haram, ketika anak itu ketahuan oleh teman-temannya bahwa ia adalah anak haram, lalu teman-temannya lalu menggunakan kata anak haram buat memanggilnya, apalagi mengejeknya, pasti sangat memukul anak itu. Orang dengan obesitas sangat tersinggung kalau diejek dengan kata gendut atau boros badan. Atau seorang anak yang lahir dari ayah mantan narapidana sangat tersinggung kalau diejek oleh teman-temannya dengan keluarga napi. Atau anak dengan mengidap HIV akan sangat tersinggung kalau kata HIV lalu disematkan pada dirinya. Dan bentuk atau dampak dari kerapuhan seseorang satu dengan yang lain sangat berbeda. Dalam pengalaman kenakalan remaja, karena mencuri sampai dengan berhubungan dengan pengalaman-pengalaman traumatik yang lainnya bisa membuat atau membentuk kerapuhan pada diri seseorang. Ngomong soal vulnerability belakangan sangat marak nih diangkat. Berbeda dengan mungkin 10-20 tahun lalu, kita dipaksa untuk tampil tangguh dan sempurna. Kita lebih sekarang banyak sekali mengumbar tentang kerapuhan-kerapuhan. Termasuk juga di depan pasangan kita. Apakah menunjukkan kerapuhan kita di depan pasangan kita dapat dibenarkan? Atau memang sebuah keharusan? Kita bahas ya. Menurut saya, dalam hidup pernikahan, mengungkap vulnerability, kita harus dengan bijak melakukannya. Tentu dengan maksud baik. Minimal ada 4 hal nih yang sangat baik kita dapat lakukan di tengah pernikahan kita untuk mengungkap vulnerability kita dengan tepat. Dan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ketika kita mengungkap kerapuhan kita, itu sangat membantu pasangan kita untuk mengenal diri kita. Vulnerability kita yang diungkap bukan untuk dihakimi atau bukan juga untuk lalu kita menjual derita kita lalu meminta pemakluman. Kerapuhan yang diungkap bertujuan agar pasangan kita mengenal kita secara utuh dan menemukan bersama sikap saling mendukung untuk menghadapi dampak dari kerapuhan itu. Yang kedua, mengungkap kerapuhan akan memberi rasa aman dan nyaman. Saat saudara mengungkap kerapuhan saudara, akan muncul rasa aman karena pasangan yang tidak tahu atau pihak yang tidak tahu menjadi tahu dari saudara sendiri sebagai sumber aslinya tanpa bumbu-bumbu yang lainnya. Dan mengungkap kerapuhan ini juga membuat kita jadi lega karena bisa bicara jujur dengan pasangan kita. Yang ketiga, ini bisa juga memperkuat hubungan. Mengungkap kerapuhan kita dengan pasangan bisa membuat hubungan semakin kuat karena pasangan bisa mengerti apa yang dialami oleh pasangannya.
Syaratnya pasangan tidak boleh menghakimi dan menerimanya sebagai bagian dari hidup pasangannya. Misalnya, pasangan kita pernah dipecat dari kantor karena dulu dia melakukan kecurangan. Pasangan yang judgmental akan membawa pengalaman itu terus-menerus menjadi bagian hidup dari pasangannya. Dan akhirnya malah mempengaruhi relasinya. Tapi pasangan yang baik akan menyadari keadaan itu dan berusaha untuk membantu pasangannya sehingga dia tidak jatuh lagi dalam lubang yang sama. Dan yang keempat, mengungkap kerapuhan bisa menjadi pembelajaran bersama. Kerapuhan kita jika mampu diungkap dengan baik akan menimbulkan penerimaan yang baik dan menjadi ruang berbagi pembelajaran bersama. Berdasar dari pengalaman pasangan kita lalu bisa berbagi. Bahkan untuk relasi dengan anak dan orang tua, mengungkap kerapuhan itu menjadi sebuah proses pembelajaran yang baik. Misalnya, seorang ayah yang sangat melo dan mudah menangis saat menonton bersama dengan anaknya sebuah film yang sangat sedih, lalu ia menangis. Dan anaknya tahu, seorang ayah bisa menjelaskan mengapa papa menangis. Dan ini bisa membuat pembelajaran bagi anak-anak bahwa menangis itu menunjukkan emosi, bukan kelemahan. Menangis adalah sesuatu yang baik. Orang tua punya kecenderungan terlihat sempurna di hadapan anak-anak. Kalau salah ya minta maaf. Kalau rapuh ya diungkapkan supaya anak-anak juga belajar tentang kehidupan. Jika mengungkap kerapuhan banyak kegunaannya, lalu bagaimana caranya? Cara mengungkap sehingga dampaknya bisa benar-benar baik. Ada dua yang saya mau bagikan pada saat ini untuk kita bisa mengungkap kerapuhan itu secara tepat dan baik. Yang pertama, akuilah kelemahan dan ungkapkan dengan jujur. Kelemahan tidak membuat kita jadi lemah. Banyak orang ingin tampil sempurna. Jika itu datang dari sebuah keutuhan dan pengenalan yang utuh terhadap diri kita, maka kita akan mengupayakan kesempurnaan dengan baik, ya. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Misalnya dalam pelayanan kita perlu mengusahakan sesuatu yang sempurna karena pelayanan ini adalah ungkapan syukur pada Tuhan. Jadi kita berusaha untuk sempurna itu baik, ya. Tapi pengenalan akan Tuhan yang membuat kita memberikan diri yang terbaik tapi tidak dibarengi dengan keutuhan diri, itu bisa menjadi sebuah kepalsuan. Kita berusaha tapi sebenarnya sedang menutup sebuah kerapuhan kita. Nah, kita harus benar-benar mengungkapnya dengan jujur. Kelemahan bukan menunjukkan kita menjadi lemah. Karena ada banyak orang yang sebenarnya rapuh, tidak utuh, tapi ingin tampil sempurna. Ungkapkan dengan jujur, jangan takut terlihat memiliki kelemahan. Yang kedua, saudara, yang kedua ini berkenaan dengan sikap kita pada pasangan kita, dan kita mengungkap kelemahan kita bukan untuk dikasihi, tapi untuk dipahami. Setiap pribadi punya kerapuhan dirinya, dan kerapuhan perlu diakui dan diungkap, bukan untuk dijual supaya orang lain memaklumi kita, diungkap untuk benar-benar mereka, pasangan kita menjadi tahu. Tapi tanggung jawab itu ada pada diri kita dan juga orang-orang yang kita percayakan. Kita perlu saling menopang, karena dunia hidup dengan begitu banyak tekanan dan kerasnya kehidupan ini. Tapi kita, ketika kita mengungkap dengan baik, kita punya pasangan yang peka, kita bisa saling mendukung, dan kerapuhan yang diungkap malah menjadi sesuatu yang bisa menjadi sebuah pembelajaran. Ungkapkan dengan jujur, dan juga kita mampu mengungkapkannya untuk membangun sebuah proses saling mendukung satu dengan lain. Pasangan kita punya kelemahan, kita pun demikian. Tapi kita punya Tuhan yang bisa menopang kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh punya pasangan yang Tuhan hadirkan untuk menopang kami. Jika kami punya banyak sekali kerapuhan, berikan kemampuan kami untuk mampu mendukung satu dengan yang lain. Pasangan kami mendukung, juga kami menopang pasangan yang memiliki kerapuhan. Terima kasih untuk pengalaman kehidupan, dan kerapuhan ini boleh memberikan kami pembelajaran. Terima kasih untuk hidup bersama pasangan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin.
Jikalau saudara merasa diberkati dengan episode kali ini, silakan tekan tombol like dan share, bagikan ini kepada rekan-rekan yang lain. Dan semoga kita terus menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam pernikahan kita. Sampai berjumpa dalam episode lainnya. Tuhan berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.